Ketika kita melakukan konfigurasi policy based root atau PBR, terkadang kita lupa untuk melakukan konfigurasi failover-nya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas failover pada PBR dengan metode atau dengan bantuan tool NetWatch. Penasaran seperti apa caranya? Silahkan Anda simak terus video ini. Dan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini, tekan juga tombol loncengnya supaya nanti Anda bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kami. Policy based root merupakan fitur yang terdapat pada routing yang mana fungsinya digunakan untuk memetakan jalur. Nah, dengan PBR ini kita bisa memetakan jalur berdasarkan alamat IP asal, alamat IP tujuan, atau juga menggunakan koneksi. Jadi kita nanti bisa tentukan, katakanlah untuk LAN A ini nanti menggunakan ISP1, kemudian LAN B dia nanti menggunakan ISP2, ataupun berdasarkan dengan koneksi. Misalnya untuk koneksi email dia nanti akan melalui ISP1, kemudian untuk koneksi yang non email atau yang lainnya itu nanti akan melewati ISP2. Pada implementasi PBR terkadang kita itu lupa dalam memberikan konfigurasi failover, sehingga ketika katakanlah nanti ada salah satu provider yang terputus atau bermasalah, maka nanti ada beberapa klien atau ada beberapa koneksi yang tidak bisa dijangkau karena salah satu providernya itu bermasalah. Maka dari itu ketika kita mengimplementasikan yang namanya PBR, kita juga harus melakukan konfigurasi failovernya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu metode failover pada PBR, yaitu dengan bantuan tool NetWatch. NetWatch merupakan salah satu tool yang terdapat pada router MikroTik yang mana fungsinya digunakan untuk memonitoring suatu host menggunakan protokol ICMP. Nah, pada NetWatch sendiri sebenarnya nanti akan sangat fleksibel sekali karena kita nanti bisa melakukan kustomisasi terhadap intervalnya dan juga timeout-nya. Kemudian nanti ketika suatu host itu dia bisa di-ping atau reply ketika di-ping, maka kita bisa menjalankan suatu komen khusus. Namun ketika suatu host tersebut tidak bisa di-ping atau tidak reply atau request timeout, maka kita juga bisa menjalankan komen khusus. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba mengkolaborasikan tool NetWatch ini pada failover PBR. Untuk topologi yang akan kita gunakan kali ini sebenarnya sama dengan topologi pada video sebelumnya. Jadi di sini kita menggunakan router utama itu adalah hub AC. Kemudian untuk hub AC ini kita memiliki dua provider, yaitu ISPA dan juga ISPB. ISPA ini melalui Ether 1, ISPB melalui Ether 2. Kemudian untuk jaringan lokalnya kita memiliki dua LAN di sini, ada Ether 3 dan juga Ether 4. Untuk saat ini kebetulan laptop saya ini terkoneksi melalui Ether 3, yaitu melalui LAN A dengan alokasi IP 10.1.1.0. Nah, sekarang kita akan coba melakukan konfigurasi pada router hub AC ini untuk mengkolaborasikan tool NetWatch supaya bisa memberikan efek failover pada PBR yang sudah kita lakukan ini. Nah, sekarang kita akan coba remote routernya menggunakan aplikasi Winbox. Kemudian ini adalah router saya. Kita bisa remote. Dan ini adalah tampilan dari Winbox saya. Jadi sebenarnya di router ini saya sudah melakukan konfigurasi sederhana seperti IP address, kemudian IP DNS, kemudian kita juga sudah sempat melakukan konfigurasi root rule. Jadi pada contoh kasus kali ini kita menggunakan PBR dengan metode root rules, karena untuk PBR yang akan kita implementasikan kita cukup mengidentifikasi yang namanya alamat IP asalnya saja. Jadi kita bisa coba lihat konfigurasi yang sudah saya terapkan. Di sini saya sudah melakukan konfigurasi IP address. Ini di sini ada untuk ISP1, Ether 1, ISP2, Ether 2, ada LAN 1 dan juga ada LAN 2. Kemudian kita juga sudah melakukan konfigurasi seperti DNS, kemudian ada juga konfigurasi seperti IP firewall NAT. Nah, di sini sudah saya lakukan. Jadi bagi teman-teman yang masih bingung bagaimana cara untuk melakukan basic config, nanti teman-teman bisa tonton dulu video kami yang sebelumnya.
Nah, kemudian kita akan coba masuk ke dalam menu routing. Kita bisa temui di dalam menu IP route. Nah, ini adalah tabel routing kita atau route list. Jadi di sini kita juga sudah melakukan konfigurasi route rule. Jadi di sini kita punya 2 rule untuk alokasi IP LAN A. Itu nanti akan kita belokkan atau akan kita arahkan menggunakan ISP1, kemudian LAN B nanti akan kita belokkan menggunakan ISP2. Jadi kita sudah melakukan konfigurasi route rule pada tahap ini. Jadi setelah Anda menentukan PBR-nya mau menggunakan route rule atau mau menggunakan mangle, maka langkah selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi PBR failover dengan NetWatch. Nah, langkah pertama di sini kita akan lakukan konfigurasi pada menu root. Jadi pada menu root ini yang pertama kita akan coba buat rule. Kemudian rule yang pertama ini katakanlah tujuannya nanti kita bisa tentukan salah satu alamat IP yang ada di internet dan IP tersebut jarang down. Misalnya adalah IP-nya Google 8888. Kemudian untuk 888 ini nanti dia dilewatkan atau akan melalui jalur ISP1 dengan gateway 192.168.1.1. Jadi kita buat rule untuk monitoring network-nya terlebih dahulu. Ini untuk ISP1, kemudian kita tambahkan untuk yang ISP2-nya. Untuk yang ISP2-nya kita juga bisa gunakan salah satu IP yang ada di internet, misalnya 884.4 seperti ini. Kemudian untuk gateway-nya kita arahkan ke ISP2 dengan alokasi IP 172.16.1.1. Nah, untuk kedua rule ini kita bisa berikan komen atau kita bisa berikan note. Ini adalah root NetWatch. Jadi tujuannya nanti kita akan memonitoring IP yang ada di internet, yaitu 8888 sama 8844. Kemudian selanjutnya di sini kita akan melakukan konfigurasi policy based route atau PBR. Nah, caranya kita klik tombol plus yang ada di menu route lagi. Kemudian di sini untuk tujuannya adalah ke internet. Kemudian gateway-nya kita bisa arahkan misalnya ke gateway ISP1 192.168.1.1. Kemudian untuk routing MAC-nya kita arahkan tadi untuk ISP1. Jadi ISP1 ini tadi sudah kita konfigurasi route rule untuk alamat IP asal 10.1.1.0/24. Jika sudah seperti ini kita bisa play, kemudian OK. Kemudian kita bisa coba remote lagi ke routernya. Karena tadi terputus, kita bisa coba remote lagi karena efek routingnya itu tadi. Kemudian kita kembali lagi ke dalam menu IP route. Nah, kemudian langkah selanjutnya setelah kita membuat konfigurasi ini, konfigurasi PBR yang pertama, kita konfigurasikan lagi untuk yang menuju ISP2-nya, yaitu 172.16.1.1. Kemudian untuk routing MAC-nya di sini karena ISP2 yaitu kita gunakan ISP2. Jadi routing MAC ISP2 ini yang sudah kita konfigurasi pada menu route rule tadi untuk alamat IP asal 10.2.2.0/24. Kita bisa play kemudian OK. Untuk kedua rule ini kita bisa berikan komen juga. Misalnya ini adalah ISP1. Ini juga misalnya ISP2. Jadi komen ini nanti akan kita manfaatkan untuk kebutuhan scripting atau komen pada menu NetWatch-nya. Kemudian masih di menu route list kita akan membuat konfigurasi atau rule routing yang tujuannya itu untuk backup. Jadi di sini kita bisa klik tombol plus lagi, kita add lagi. Untuk rule-nya jadi tujuannya sama, masih ke internet. Kemudian untuk gateway-nya misalnya ISP1. Seperti ini. Karena kita di sini akan menggunakan metode NetWatch, jadi kita tidak perlu menggunakan check gateway.
Untuk distance-nya kita isi 2 karena ini sebagai jalur backupnya. Kemudian untuk routing mark-nya di sini kita arahkan ke ISP2. Karena untuk yang rule awal tadi yang pertama untuk ISP1 dia melalui 192.168.1.1. Nah, sekarang untuk jalur backupnya kita balik. Jadi gateway 11 192.168.1.1 routing mark-nya jadi ISP2. Jadi kita balik dengan rule yang ini. Kita apply saja, oke. Pasti warnanya biru karena rule ini tidak aktif. Kita bisa buat lagi rule backup-nya yaitu untuk yang ISP2-nya. Gateway-nya adalah 172.16.1.1. Distance-nya kita ubah jadi 2. Kemudian untuk routing mark-nya di sini kita arahkan ke ISP1. Jadi kebalikan dari rule yang sebelumnya kita buat untuk ISP2 ini. Jadi ISP2 di sini yang pertama tadi kita buat gateway-nya 172.16.1.1 untuk routing mark-nya ISP2. Namun untuk rule yang sekarang gateway-nya 172.16.1.1 routing mark-nya adalah ISP1. Jadi seperti kebalikannya. Kita bisa apply oke, kemudian supaya kita tidak bingung melihat banyak rule routing seperti ini, kita juga bisa berikan komen atau note. Ini misalnya adalah link backup. Seperti ini. Langkah selanjutnya setelah kita melakukan konfigurasi di dalam menu IP route, kita akan coba lakukan konfigurasi netwatch-nya. Nah, untuk netwatch itu bisa teman-teman temui pada menu tools. Jadi kita klik tools, kemudian kita pilih ke dalam menu netwatch. Nah, ini adalah menu netwatch yang akan kita konfigurasi. Untuk konfigurasinya seperti apa? Jadi kita akan tambahkan rule baru di sini di dalam netwatch ini, klik tombol add. Kemudian untuk host, jadi kita bisa isikan salah satu host yang sudah kita buat dalam menu IP route tadi. Misalnya 8888. Nah, untuk intervalnya pada netwatch ini sebenarnya bisa kita adjust. Misalnya kalau dirasa 1 menit ini terlalu lama, pengecekannya mungkin bisa diturunkan menjadi 10 detik seperti ini. Atau Anda bisa sesuaikan dengan kebutuhan Anda masing-masing. Untuk timeout-nya kita biarkan default saja 1000 milisecond. Kemudian kita bisa berikan perintah atau komen pada up dan juga pada down. Nah, untuk perintahnya gimana? Jadi di sini kita akan coba buat perintah. Saya akan coba menggunakan new terminal ini supaya script yang kita buat itu tidak salah. Jadi perintahnya atau komennya kurang lebih seperti ini. Root enable, kemudian komen ISP1. Kita bisa cek lagi di dalam menu IP route. Jadi ini adalah rule-nya. Jadi nanti ketika 888 ini bisa diakses, maka rule ISP1 ini dia nanti akan aktif. Nah, namun ketika alamat IP 8888 ini tidak bisa di-ping atau RTO, maka nanti route ini akan kita disable. Nah, seperti ini. Nah, oke, jadi rule-nya sudah berjalan, kita bisa copy saja. Ini kita klik kanan, copy, kemudian pada kolom up kita tempelkan yang up. Kemudian pada kolom down kita copy kemudian tempelkan di sini. Nah, play oke. Ini untuk yang ISP1. Untuk yang ISP2 gimana caranya? Sama saja. Kita bisa manfaatkan copy yang ada di sini. Kemudian untuk hostnya kita ganti menjadi 8844 seperti yang sudah kita setting sebelumnya tadi ini melalui ISP2. Kemudian untuk komennya kita bisa sesuaikan lagi, ini adalah komen untuk ISP2 ini. Kemudian ini juga komen untuk ISP2. Oke, ini kurang tutup kurungnya. Jadi kita bisa lakukan apply, oke. Kita bisa cek yang ini, di sini juga kurang, kita tambahin seperti ini. Apply,
Oke. Langkah selanjutnya di sini kita akan coba melakukan pengujian. Jadi kita akan coba lakukan pengujian apakah konfigurasi PBR failover dengan metode NetWatch ini bisa berjalan atau tidak. Jadi di sini laptop saya ini dia berada di Ether 3 yaitu segmen 10110. Seharusnya di sini ketika kita melakukan koneksi ke internet maka akan diarahkan melalui ISP1. Kita bisa coba lakukan reset misalnya ke salah satu website yang ada di internet sana, misalnya mikrotik.co.id. Sebagai contoh kasus di sini kita bisa lihat bahwa untuk jalan yang kita gunakan ketika kita ingin ke internet, katakanlah ke mikrotik.co.id, akan menggunakan yang namanya jalur ISP satunya, yaitu 192.168.1.1. Nah sekarang kita akan coba lakukan tes apakah nanti ketika ISP satunya ini bermasalah, maka si klien tetap bisa terkoneksi ke internet atau tidak melalui ISP 2-nya. Nah kita akan coba buat seolah-olah ISP satunya ini bermasalah. Nah, di sini untuk ISP1 ini bermasalah, maka untuk rule yang aktif adalah rule yang ini. Bisa kita lihat juga di sini untuk network-nya 8888 itu statusnya adalah down. Maka dia akan menjalankan perintah IP root disable ISP1. Maka seharusnya di sini ketika saya ingin ke internet lagi, misalnya ke mikrotik.co.id, akan menggunakan yang namanya ISP 2-nya, gateway ISP 2-nya. Kita akan coba lagi misalnya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa ketika kita ingin ke mikrotik.co.id, kita akan menggunakan gateway ISP 2-nya. Jadi failovernya akan tetap berjalan. Nah, kita akan coba aktifkan lagi semisal ISP 1-nya ini sudah tidak bermasalah lagi. Maka nanti untuk rule yang akan berjalan adalah kedua rule yang ini. Nah, seperti ini. Jadi dia akan kembali lagi menggunakan jalur utamanya. Kalau kita coba tracer, seharusnya di sini dia akan kembali lagi menggunakan ISP satunya. Nah, seperti ini. Kemudian untuk ISP 2-nya bagaimana? Sebenarnya sama aja. Kita coba buat seolah-olah untuk ISP 2-nya ini yang bermasalah sekarang. Jadi kalau ISP2 bermasalah, maka seharusnya rule yang aktif dia akan melalui jalur gateway ISP1 seperti ini. Melalui 192.168.1.1. Kita bisa lihat untuk 8844 ini statusnya adalah down. Jadi dia akan melakukan disable command ISP2-nya. Namun kita akan coba lagi misalnya untuk IP 8844 ini sudah kembali aktif. Seharusnya nanti ketika dia sudah kembali aktif, maka jalurnya akan kembali menjadi normal lagi seperti ini. Untuk LAN A, dia akan melalui ISP1 dengan gateway 192.168.1.1. Kemudian untuk LAN B, dia nanti juga akan kembali melalui gateway ISP2, yaitu 172.16.1.1. Pada metode NetWatch ini sebenarnya ada perbedaan dengan metode failover PBR yang sebelumnya sudah kita bahas. Jadi untuk metode failover dengan metode NetWatch ini nanti akan sangat fleksibel sekali karena untuk nilai intervalnya itu bisa kita ubah-ubah dan juga timeoutnya juga bisa kita ubah-ubah. Apalagi kita juga bisa berikan suatu perintah ketika host itu bisa di-ping atau host tersebut tidak bisa di-ping. Dan lagi untuk NetWatch ini dia juga bisa memonitoring suatu IP yang ada di internet sana. Jadi monitoringnya itu tidak terbatas hanya pada perangkat gateway-nya saja atau perangkat modem ISP-nya saja. Tetapi kita juga bisa monitoring terhadap suatu host misalnya ke alamat IP 8888 atau 8844 seperti yang sudah kita lakukan tadi. Sehingga dengan metode NetWatch ini nanti failover akan bisa berjalan lebih efektif lagi. Jadi ketika providernya itu dia sudah aktif kembali, sudah tidak bermasalah, maka jalurnya akan dikembalikan ke jalur yang
awalnya mati tadi. Tapi ketika jalur tersebut memang bermasalah dan juga masalahnya itu terjadi di sisi internalnya provider yang mana itu tidak bisa kita lakukan ketika kita menggunakan parameter cek gateway, maka hal tersebut bisa kita lakukan menggunakan NetWatch ini karena kita bisa memonitoring IP yang terdapat pada internet tadi. Sebelum video ini berakhir, kita memiliki satu pertanyaan nih untuk teman-teman. Pertanyaannya adalah pada kondisi ini, pada konfigurasi yang sudah kita terapkan tadi, gimana caranya supaya si router itu tetap bisa terkoneksi ke internet, misalnya mengakses by domain ke google.com atau ke facebook.com. Kita harus menambahkan rule apa di situ? Bagi Anda yang tahu jawabannya seperti apa, silakan tuliskan saja di kolom komentar di bawah video ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video kami. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel kami. Tekan juga tombol loncengnya supaya nanti Anda bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kami. Jika ada pertanyaan atau ada ide video, Anda bisa tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah video ini. Dan satu lagi, silakan share video ini supaya bisa lebih bermanfaat bagi pengguna Mikrotik yang lainnya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Mikrotik tutorial selanjutnya.